Halo teman-teman, jadi di chapter 23 ini kita akan bahas mengenai Accounting Information System atau AIS Development Strategies. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Natasha Bestaria dengan NPM akhir 097, selanjutnya ada Komaria dengan NPM akhir 190, dan saya Nadia Kartika Diana dengan NPM akhir 206. Selanjutnya ada Jo Anasara dengan NPM akhir 328, dan selanjutnya ada Azhara Natasha dengan NPM akhir 360. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai learning goals and the challenge atau tujuan pembelajaran sekaligus tantangan dalam pengembangan Accounting Information System atau EIS. Ada 3 cara utama untuk memperoleh sistem EIS. Pertama, membeli software yang sudah tersedia. Cara ini biasanya lebih cepat karena perusahaan hanya perlu melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan bisnis. Kedua, yaitu mengembangkan sistem sendiri atau in-house development. Metode ini memberikan fleksibilitas tinggi karena sistem dibuat khusus kebutuhan organisasi, tetapi membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang lebih besar. Ketiga, yaitu outsourcing, yaitu menyerahkan pengembangan sistem kepada pihak luar yang lebih berpengalaman. Selain memilih cara memperoleh sistem, organisasi juga perlu memahami teknik untuk mempercepat dan meningkatkan proses pengembangan sistem. Beberapa teknik yang digunakan yaitu Business Processing Management atau BPM, yang berfokus pada perbaikan proses bisnis agar lebih efisien. Lalu ada prototyping, yaitu membuat model awal sistem sehingga pengguna dapat melihat gambaran sistem sebelum dikembangkan secara penuh. Berikutnya adalah Agile Methodologies, yaitu metode pengembangan yang lebih fleksibel, cepat, dan dilakukan secara bertahap. Terakhir ada Case Tools, yaitu alat bantu berbasis komputer yang mendukung analisis desain dan pengembangan sistem. Pada bagian terakhir terdapat contoh kasus Ann Christie dari Software-Mart. Dalam kasus ini, perusahaan harus menentukan keputusan penting, yaitu apakah sistem yang dibutuhkan sebaiknya dibeli, dibangun sendiri, atau dialihdayakan. Jadi keputusan tersebut penting karena akan mempengaruhi biaya, waktu implementasi, dan efektivitas sistem di masa depan. Selanjutnya ada challenges in traditional custom development. Jadi pada slide ini kita akan membahas alasan mengapa proyek EIS tradisional sering mengalami kegagalan. Jadi masalah pertama adalah backlog project atau penumpukan proyek. Departemen Sistem Informasi biasanya memiliki antrian pengembangan yang sangat panjang. Akibatnya banyak permintaan pengguna yang tidak segera dipenuhi, bahkan bisa tertunda selama bertahun-tahun. Masalah kedua adalah realignment risk atau pengembangan sistem tradisional yang sering memakan waktu terlalu lama. Saat sistem akhirnya selesai dibuat, kebutuhan organisasi bisa saja sudah berubah. Akibatnya, sistem yang dikembangkan menjadi kurang relevan atau bahkan sudah usang. Contoh yang ditampilkan adalah kegagalan sistem Fannie Mae yang menghabiskan sekitar 100 juta dolar dan berlangsung selama 8 tahun. Masalah ketiga yaitu communication gaps atau kesenjangan komunikasi. Pengguna sering mengalami kesulitan menjelaskan kebutuhan sistem secara detail. Di sisi lain, mereka juga sulit membayangkan bagaimana sistem akan bekerja hanya berdasarkan dokumen desain yang panjang dan penuh teks. Karena adanya berbagai tantangan tersebut, organisasi mulai beralih ke pendekatan yang lebih modern seperti agile development, prototyping, dan outsourcing agar pengembangan sistem menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, serta lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, di sini saya akan membahas mengenai salah satu strategi utama dalam pengadaan sistem informasi di perusahaan, yaitu strategi yang pertama, purchasing commercial software atau membeli perangkat lunak komersial jadi. Nah, di sini ketika sebuah perusahaan itu membutuhkan sistem baru, mereka tidak selalu harus membuatnya dari nol atau custom development. Nah, seringkali pilihan paling efisien adalah membeli suatu produk yang sudah ada di pasar. Nah, dalam strategis ini ada 3 konsep kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu komersial software atau perangkat lunak komersial. Nah, ini adalah sebuah paket software yang didistribusikan secara luas dan massal. Nah, karakteristik utamanya yaitu dirancang untuk demografi pengguna yang generik dengan kebutuhan standar industri. Contohnya seperti aplikasi akuntansi standar atau Microsoft Office. Nah, keuntungannya adalah biaya cenderung lebih murah karena biaya pengembangannya dibagi ke banyak pengguna di seluruh dunia. Nah, untuk yang kedua ada turnkey system atau sistem siap pakai. Nah, konsep ini merujuk pada paket terbundle yang mencakup kombinasi perangkat keras atau hardware sekaligus arsitektur perangkat lunak
atau software. Nah, sistem ini diinstal secara menyeluruh oleh vendor yang memang spesifik ahli di bidang ceruk atau niche tersebut. Nah, ini disebut turnkey atau tinggal putar kunci karena organisasi pembeli tinggal menggunakannya saja setelah proses instalasi selesai oleh pihak ketiga. Nah, untuk yang kedua ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi dari software komersial. ERP ini merupakan rangkaian software terpusat dan kompleks yang dirancang untuk merajut, menyatukan, dan mengintegrasikan seluruh aspek operasional di sebuah perusahaan, mulai dari HR, keuangan, manufaktur, hingga rantai pasok atau supply chain. Tujuannya itu supaya tidak ada lagi sekat-sekat informasi atau data silo antar divisi di dalam suatu perusahaan. Nah, setelah kita memutuskan untuk membeli software komersial, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita memilih vendor yang tepat. Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan mengenai request for proposal atau RFP. Nah, apa itu RFP? Yaitu sebuah dokumen permohonan formal yang diterbitkan oleh perusahaan kita kepada para vendor, yang isinya itu meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang mereka miliki agar sesuai dengan kriteria kinerja operasional terperinci yang kita butuhkan ini. Nah, jadi kita menjabarkan masalah dan kebutuhan kita, lalu vendor itu akan menawarkan solusinya. Nah, menggunakan metode RFP ini memiliki 3 keuntungan utama bagi perusahaan, yaitu yang pertama save times atau menghemat waktu. Nah, proses RFP ini mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan wawancara satu persatu yang berulang dan melelahkan dengan setiap vendor di awal proses. Nah, kita cukup menstandarisasi spesifikasi proyek dalam satu dokumen lalu menyebarkannya secara massal. Nah, untuk yang kedua ada simplifies evaluation atau menyederhanakan evaluasi. Nah, karena kita meminta mereka merespon berdasarkan formal yang sudah kita tentukan, jawaban dari berbagai vendor akan datang dalam format yang seragam. Nah, hal ini tuh membuat perbandingan struktural secara langsung atau head to head menjadi jauh lebih mudah bagi tim penilai. Nah, untuk yang ketiga ada eliminates disagreement atau mengeliminasi ketidaksepakatan. Nah, dokumen RFP ini mendokumentasikan ekspektasi formal secara tulis sejak awal. Nah, hal ini sangat krusial untuk mengurangi resiko terjadi perselisihan hukum atau teknis di kemudian hari, atau disebut downstream disputes saat proyek sedang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke method for evaluating vendor proposal atau metode untuk mengevaluasi proposal vendor. Nah, setelah dokumen RFP ini disebarkan, para vendor akan mengirimkan proposal penawaran mereka kembali kepada kita. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai metode sistem penilaian dan pembandingan atau scoring and benchmarking system. Nah, untuk mengevaluasi proposal-proposal tersebut, ada 3 teknik utama yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah benchmark problems atau masalah tolak ukur, yaitu teknik ini berfokus pada pengujian performa teknik secara langsung. Nah, caranya adalah dengan memaksa sistem-sistem yang bersaing dari para vendor untuk memproses sekumpulan tugas yang identik, baik dari segi input, komputasi, maupun outputnya. Nah, di sini kita bisa mengukur secara objektif seberapa cepat kecepatan pemrosesan hardware ini atau software mereka saat menangani beban kerja nyata perusahaan kita. Nah, untuk yang kedua ada point scoring atau penilaian poin. Nah, teknik kedua ini memberikan bobot numerik atau angka pada kriteria-kriteria yang bersifat wajib atau mandatory maupun kriteria yang diinginkan atau desirable. Nah, bobot ini tuh ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan operasional kriteria tersebut bagi perusahaan kita. Nah, setelah itu kita berikan nilai untuk setiap vendor dikalikan dengan bobotnya lalu dihitung skor akhir rata-rata tertimbangnya atau weight score. Nah, vendor dengan skor tertinggi adalah yang paling memenuhi kebutuhan fungsional kita. Nah, untuk yang ketiga ada requirement costing atau perhitungan biaya persyaratan. Nah, teknik ketiga ini sangat menarik karena melihat dari sisi finansial serta
sisi finansialnya secara komprehensif. Nah, seringkali harga awal yang ditawarkan vendor ini di brosur terlihat murah, namun ternyata ada fitur penting yang tidak termasuk. Lewat requirement costing ini kita menyesuaikan biaya pembelian di awal atau upfront purchase cost dengan menambahkan proyeksi pengeluaran finansial yang diperlukan untuk mengadakan fitur-fitur program yang dihilangkan atau tidak disediakan oleh para vendor komersial tersebut. Nah, dengan begitu kita mendapat gambaran biaya real atau total cost of ownership yang sebenarnya. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang strategi pengembangan software secara internal atau in-house custom software. Artinya perusahaan ini membuat sistem sendiri sesuai kebutuhan mereka agar mendapatkan keunggulan yang tidak bisa diberikan software umum. Nah, jika pengembangan dilakukan oleh pihak luar atau programmer eksternal, maka perusahaan ini harus tetap melakukan pengawasan, misalnya dengan membuat kontrak yang jelas, menentukan target pekerjaan dan aturan pembatalan kerjasama. Nah, selain itu, pembayaran ini biasanya dilakukan secara bertahap dan hanya diberikan jika hasil software ini sudah memenuhi standar yang ditentukan. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan software yang dibuat itu benar-benar sesuai kebutuhan. Nah, slide ini membahas tentang End User Computing atau EUC. EUC adalah kondisi ketika pengguna atau staf operasional ini membuat dan mengelola aplikasi sederhana sendiri tanpa harus selalu bergantung pada tim IT. Contohnya ini seperti membuat spreadsheet otomatis, laporan sederhana, atau perhitungan tertentu untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Nah, metode ini cocok digunakan untuk pekerjaan kecil dan cepat. Namun, EUC ini tidak disarankan untuk sistem yang besar seperti penggajian, akuntansi, atau transaksi perusahaan karena berisiko menimbulkan kesalahan dan sulit dikontrol. Nah, pada slide akhir ini dijelaskan kelebihan dan kekurangan EUC. Nah, kelebihannya adalah pengguna ini memiliki kontrol yang besar terhadap aplikasi yang dibuat sehingga proses kerja ini menjadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan lapangan. Nah, selain itu, komunikasi ini menjadi lebih mudah karena pengguna ini langsung membuat sistem yang dibutuhkan. Namun, EUC juga memiliki kekurangan karena dibuat oleh pengguna biasa. Terkadang proses pengecekan ini dan pengujian ini kurang teliti, sehingga bisa menyebabkan kesalahan data atau perhitungan. Nah, selain itu, jika setiap bagian membuat sistem sendiri-sendiri, dapat terjadi data yang tidak terintegrasi dan dokumen sistem ini menjadi kurang rapi. Jadi, EUC ini sangat membantu untuk pekerjaan sederhana, tetapi tetap perlu pengawasan agar tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke strategi 3, yaitu outsourcing the system. Contracting system infrastructure, strategic benefits, core focus, frees internal human resources to optimize proprietary business capabilities rather than troubleshooting IT bugs. Financial efficiency, lowers cost through bulk hardware procurement and resources balancing, allows seasonal campaigns to avoid infrastructure over-purchasing by matching expense directly to actual system demand volumes, and access to talent, provides immediate linkage to technical personnel and bleeding edge computing network. Sekarang kita masuk ke bagian strategi 3, yaitu outsourcing system. Di era bisnis modern, tidak semua perusahaan itu harus membangun atau mengelola infrastruktur TI mereka sendiri dari nol. Salah satu opsi strategis yang bisa diambil adalah contracting sistem infrastruktur atau menyerahkan pengelolaan infrastruktur kepada sistem vendor pihak ketiga yang ahli. Ada 3 keuntungan strategis utama atau strategi benefits. Mengapa perusahaan harus memilih langkah ini? Yang pertama ada core focus atau fokus pada bisnis inti. Ketika kita menyerahkan urusan IT kepada pihak ketiga, sumber daya manusia internal perusahaan itu tidak perlu lagi pusing dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melakukan troubleshooting atau memperbaiki bug sistem. Mereka hanya bisa benar-benar fokus untuk mengoptimalkan kapabilitas bisnis inti perusahaan yang mendorong keuntungan langsung.
Lalu yang kedua ada financial efficiencies atau efisiensi keuangan. Membangun infrastruktur IT sendiri itu sangat mahal. Dengan outsourcing, kita bisa menekan biaya melalui pembelian perangkat keras dalam skala besar atau bulk hardware procurement dan penyeimbangan sumber daya yang fleksibel. Ini tuh sangat membantu menguntungkan bagi perusahaan musiman atau seasonal companies karena mereka itu bisa mencocokkan biaya operasional sistem secara langsung dengan volume permintaan pasar yang fluktuatif tanpa takut rugi akibat over purchasing kapasitas server. Lalu yang ketiga ada access to talent atau akses ke tenaga ahli. Teknologi berkembang sangat cepat. Melalui outsourcing, perusahaan mendapatkan akses instan ke personal teknis yang sangat kompeten dan teknologi terdepan atau bleeding edge computing networks tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melatih karyawan internal dari awal. Lalu ada risks and challenge of outsourcing. The hidden cost of external vendor contracts, crucial risks. Number 1, inflexibility. Contracts span long duration, often 10 years. Breaking them due to changing markets incurs massive financial penalties. Number 2, system lock-in. Reversing an outsourcing relationship is incredibly expensive because firm might lack the underlying technical data or trained staff to run operations internally. Number 3, competitive vulnerability. Relinquishing unique software system compromise firms' market differentiate. Vendors lack intrinsic motivation to pioneer long-term competitive innovation for clients. Jadi, di balik keuntungan tadi, outsourcing bukanlah tanpa resiko. Kita harus berhati-hati terhadap apa yang disebut dengan the hidden cost of external vendor contracts atau biaya-biaya tersembunyi dan resiko krusial yang muncul di kemudian hari. Ada 3 resiko utama yang wajib diwaspadai. Yang pertama ada inflexibility atau ketidakfleksibelan. Kontrak dengan vendor eksternal biasanya mengikat untuk jangka waktu yang sangat panjang, seringkali bisa mencapai hingga 10 tahun. Nah, masalahnya pasar dan teknologi itu berubah sangat cepat. Di tengah jalan kita ingin memutuskan atau mengubah kontrak karena kebutuhan pasar berubah. Perusahaan akan dikenakan denda finansial yang sangat besar atau massive financial penalties. Yang kedua ada sistem lock-in atau keterikatan sistem. Ini adalah kondisi di mana kita terjebak dengan vendor tersebut. Jika suatu saat hubungan kemitraan buruk atau kita ingin beralih mengelola sistem secara internal, proses transaksinya akan sangat sulit dan mahal karena perusahaan mungkin tidak memiliki data teknis dasar atau tidak memiliki sifat yang terlatih untuk menjalankan operasional sistem tersebut sendiri. Lalu yang ketiga ada competitive vulnerability atau kerentanan kompetitif. Ketika kita menyerahkan sistem software yang unik kepada pihak luar, kita itu sebenarnya sedang mempertaruhkan keunggulan kompetitif kita di pasar. Ditambah lagi, vendor eksternal itu seringkali kekurangan motivasi intrinsik untuk terus melakukan inovasi jangka panjang yang spesifik demi kemajuan bisnis dan klien mereka. Mereka hanya cenderung untuk bekerja sesuai standar kontrak saja. Next, di sini ada Business Process Management atau BPM, Process Optimization versus Radical Reengineering. Konsepnya Business Process Reengineering atau BPR, a historical high-rise single event approach that forcefully overrides and disrupts existing workflows. And Business Process Management or BPM, the modern evolutionary upgrade to BPR. It focuses on a systematic, technology-enabled framework designed to continuously monitor, adapt, test, and optimize an organization's business pathways over time. Nah, untuk mengatasi dilema antara efisiensi dan resiko kehilangan kendali atas sistem tadi, perusahaan bisa menerapkan pendekatan business process management atau yang bisa disebut dengan BPM. Di sini kita akan membandingkan kedua konsep penting. Yang pertama ada proses optimization atau optimasi proses dan radical reengineering atau rekayasa ulang radikal.
Yang pertama, Business Process Engineering atau BPR ini adalah pendekatan lama. Karakteristiknya BPR ini adalah historis, beresiko tinggi, dan bersifat single event atau sekali jalan. Jadi BPR bekerja secara radikal dengan cara memaksa, merombak total, dan mengganggu atau disrupt alur kerja yang sudah ada demi menciptakan sistem baru. Ini tuh seperti meruntuhkan bangunan lama untuk membangun gedung baru dari nol. Efektif, tapi dampaknya bisa sangat mengguncang organisasinya. Yang kedua ada Business Process Management atau BPM. Nah, BPM ini hadir sebagai bentuk upgrade yang lebih modern dan evolusioner dari BPR. Dibandingkan merombak total secara ekstrim, BPM ini lebih fokus pada kerangka kerja sistematik yang didukung oleh teknologi atau Technology Enable Framework. Tujuannya adalah untuk memantau, mengadaptasi, menguji, dan mengoptimalkan jalur bisnis perusahaan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu atau continuously optimize. Jadi kesimpulannya, jika BPR adalah revolusi yang drastis, maka BPM adalah evolusi yang cerdas dan berkelanjutan agar sistem perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa harus mengorbankan stabilitas organisasinya. Materi yang berikutnya itu prototyping. Dalam pengembangan IaaS modern, perusahaan sering menggunakan metode yang disebut prototyping. Prototyping adalah proses membuat model sederhana dari sebuah sistem supaya pengguna bisa langsung mencoba sistem tersebut sebelum versi final dibuat. Cara ini membantu developer lebih mudah memahami kebutuhan pengguna dan mengurangi resiko sistem yang tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama, menentukan kebutuhan informasi pengguna. Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan dasar dari pengguna. Developer dan pengguna berdiskusi mengenai fitur, informasi, input dan output apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Fokus utama pada tahap ini adalah memahami kebutuhan pengguna dengan jelas, supaya pengembangan sistem dapat lebih terarah. Yang kedua adalah membuat prototipe awal sistem. Setelah kebutuhan dasar ditentukan, developer mulai membuat prototipe awal. Prototipe ini dibuat dengan cepat dan sederhana, jadi belum memiliki semua fitur yang lengkap. Tujuannya adalah memberi gambaran awal kepada pengguna tentang bagaimana sistem ini akan bekerja nantinya. Yang ketiga, menguji prototipe dan mengumpulkan feedback. Selanjutnya, prototipe diberikan kepada pengguna untuk dicoba langsung. Dari sini, pengguna bisa memberikan feedback seperti bagian yang kurang jelas, fitur yang belum lengkap, atau error yang ditemukan di dalam sistem. Feedback ini penting karena membantu developer mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki di dalam sistem mereka. Yang keempat, yaitu merevisi dan menyempurnakan prototipe. Berdasarkan feedback yang diterima, developer akan memperbaiki dan menyempurnakan prototipe. Proses ini dilakukan berulang kali sampai pengguna merasa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan mereka dan siap digunakan secara perlu dan juga secara penuh. Secara keseluruhan, prototyping membantu perusahaan membuat sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan mempercepat proses pengembangan sistem. Materi yang berikutnya yaitu Agile Development and Case Tools. Yang pertama, Agile Development. Agile Development adalah metode pengembangan software yang berfokus pada perubahan kecil dan bertahap, bukan langsung membuat satu sistem besar sekaligus. Metode ini lebih fleksibel karena developer bisa lebih cepat menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Dalam Agile Development, developer dan pengguna bekerja sama selama proses pembuatan ataupun pengembangan yang sedang berlangsung. Sistem dibuat secara bertahap, sehingga pengguna bisa memberikan feedback lebih awal. Dengan begitu, masalah dapat diperbaiki lebih cepat, dan hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode seperti Scrum and Extreme Programming juga menekankan kerjasama tim, komunikasi aktif, dan pengujian sistem secara rutin. Yang kedua adalah Case Tools. Selain Agile, ada juga teknologi yang disebut Computer Aided Software Engineering atau Case Tools. Case Tools adalah software yang membantu developer dalam merancang, menganalisis, membuat program, dan memelihara sistem informasi dengan lebih efisien. Salah satu keunggulan dari Case Tools adalah kemampuannya menghasilkan kode program secara otomatis dari desain sistem yang sudah dibuat. Hal ini membantu mengurangi kesalahan pemrograman dan meningkatkan produktivitas developer. Case Tools juga membantu
membuat dokumentasi lebih rapi, meningkatkan kontrol internal, dan membuat proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Walaupun teknologinya cukup mahal, banyak perusahaan tetap menggunakannya karena dapat meningkatkan kualitas software dan mempercepat proses pengembangan sistem. Sebagai kesimpulan, memilih strategi pengembangan AIS yang tepat sangat penting bagi setiap organisasi. Perusahaan bisa memilih untuk membeli software, mengembangkan sistem sendiri, atau menggunakan outsourcing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selain itu, metode modern seperti prototyping and agile development membantu perusahaan mengembangkan sistem yang lebih fleksibel, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna karena melibatkan feedback secara langsung selama proses pengembangan. Teknologi seperti CAS Tools juga membantu meningkatkan produktivitas, kualitas sistem, dan efisiensi kerja. Jadi, pengembangan AIS bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan terus berkembang dan memperbaiki proses bisnis agar tetap kompetitif di masa depan. Sebagai penutup, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.